Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya yang akan mengikuti KSNK 2022. Kita masuk ke part 11, dinamika gerak menggelinding. Saya mulai dari yang paling mudah ya. Dinamika gerak menggelinding 1, yang mungkin ini sampai 3 atau lebih, kita lihat aja. Yang penting semua dasar daripada Anda untuk bisa membuat soal KSNK itu sudah kami bereskan, sehingga udah itu terserah Anda ya, berjuang untuk bisa lolos KSNK. Tapi tentu dengan pengetahuan konsep dasar yang baik. Oke. Ini saya ambilkan dari soal Universitas Wisconsin ya, ini. Di Amerika ya, Wisconsin. Ya. Ya. Ini salah satu universitas yang top di Amerika tentang sains. Jadi sebuah koin seperti uang logam itu berotasi terhadap poros simetrinya dengan frekuensi sudut omega. Seperti ini nih. Nah, dia belum ini adalah lantai lah, taruh lantai ya. Lantai, tentu lantainya kasar supaya bisa menggelinding. Nah, ini diputar dulu ya, diputar dulu ya. Jadi diputar dulu sehingga dia punya kecepatan sudut. Ya toh? Omega. Jadi omega ini kecepatan sudut pada saat awal ya. Taruhlah dia di sini, T-nya 0 ya. Nah, ini pas diletakkan ya. Pas diletakkan di lantai. Ya, jadi sebetulnya omega itu omega 0 ya. Gitu. Ini waktu T-nya 0. Kecepatan awalnya masih 0 ya. Dia nggak punya kecepatan awal. Jadi hanya diputar terus sudah itu diletakkan ya. Diletakkan secara perlahan pada permukaan horizontal. Lihat gambar. Oke. Setelah koin berhenti slip, jadi kalau Anda letakkan dia di lantai, ini kan dia berputar ke sana kan? Ya, berputar ke sana. Artinya dia akan cenderung bergerak ke sana. Ke kiri, bukan ke kanan kan? Putarannya begini. Jadi dia cenderung bergerak ke kiri. Kecepatan pusat masanya otomatis akan ke kiri. Kecepatan awalnya 0. Kecepatan sudutnya ada omega. Ini omega 0 ini sebetulnya kan? Nah, begitu kita taruh, dia akan meluncur. Gitu. Nah, pertama slip. Kenapa slip? Karena belum memenuhi syarat menggelinding. Belum memenuhi syarat menggelinding. Ya. Nah, sampai suatu waktu, misalnya dia tiba di sini, ini suatu waktu ini, tiba di sini, kecepatan pusat masanya ini. Ya. Kecepatan pusat masanya. Ya, biasa kita sebut V kan. Omeganya sudah jadi omega T. Ya, bukan omega 0 lagi. Ya, ini pada saat T. Ya. Seperti ini. Nah, di sini dan seterusnya dia mulai menggelinding. Ya. Menggelinding. Kalau antara ini dan ini, dia masih slip. Ya, slip. Nah, Anda sudah tahu kalau masih slip itu artinya dia belum berputar murni ya. Masih slip, jadi antara meluncur dan menggelinding, tapi tidak murni. Nah, Anda tahu dalam keadaan slip, ini gaya geseknya gaya gesek kinetik ini. Ini gaya gesek kinetik. Inilah yang berlaku rumus F sama dengan mu kali N. Mu-nya tentu mu kinetik ini maksudnya ya. Ya, ini F kinetik. Ya, kita singkat F biasa. Di sini kita akan singkat dengan F aja. Mu kinetiknya kita singkat mu. Ini gaya normal. Ya, jadi berlaku gaya gesek kinetik. Nah, kalau sudah di sini, gaya geseknya adalah gaya gesek statik. Itu bedanya ya. Gaya gesek statik. Kenapa? Karena titik ini diam. Ya, titik ini akan diam. Partikel yang ada di sini itu akan diam. Kalau di sini enggak, partikel ini masih dianggap menggesek gitu. Ya. Diam. Sehingga gaya gesek di sini itu gaya gesek statik. Karena itu kita tidak pernah pakai di sini. Kita nggak pernah pakai mu kali N itu. Di sini nggak pernah. Ya udah, kalau gaya gesek statik kita wakili aja dengan F. Gitu. Tapi untuk gerak dari sini ke sini, ya gerak dari sini ke sini, itu boleh kita pakai ini. Kalau sudah dari sini ke sini tidak. Ya, karena gaya geseknya sudah gaya gesek statis. Gitu. Udah konstan, ya. Oke. Itu yang pertama. Nah, jadi perlu waktu, ya kan? Ini di sini dia berhenti slip. Ini maksudnya berhenti slip. Setelah koin berhenti slip, jadi di sini itu dia berhenti slip. Kan gitu.
Dengan kecepatan berapa ia menggelinding menjauh? Jadi yang ditanyakan ini V ini berapa? Ya, setelah dia tidak slip, berapa kecepatan translasi ini? Ya. Koefisien gesek di permukaan sama dengan mu. Ya, soal Universitas Wisconsin. Oke. Yang pertama kita harus cek syarat menggelinding dulu. Ya, syarat menggelinding yang dipenuhi di sini ya. Syarat menggelinding pada saat T. Jadi perlu waktu. Syarat menggelinding pada saat T. Di sini. Nah, lantai ini diam. Anda lihat lantai ini diam. Apa yang terjadi ketika Anda putar begini? Ini di sini ya. Nah, tadinya kan dia tidak punya kecepatan, dia tidak ada kecepatan luncur, yang ada cuma putaran ya. Begitu dia muter di sini dia akan menendang. Dia akan menendang lantai ke kanan. Ya, jadi Anda lihat dia akan menendang lantai ke kanan. Ini, gaya gesek ini, ya. Ini gaya gesek. Tapi bekerja pada lantai ya, bekerja pada lantai. Akibatnya lantai akan membalas, memberi gaya gesek ke sana. Nah, ini gaya geseknya kan. Nah, inilah yang menyebabkan putaran. Ya, ini gaya gesek ini akan punya lengan kan, ini lengannya. Taruhlah jari-jarinya R besar lah, ya. Dia akan punya lengan. Nah, ini yang akan mutar ke sana. Memberi alfa. Memperlambat. Jadi tadinya ada omega, omeganya diperlambat. Sehingga nanti di sini omega T-nya lebih kecil. Diperlambat ya. Ini diperlambat, memperlambat ini. Kenapa diperlambat? Arahnya dia searah jarum jam. Ini berlawanan arah jarum jam. Berarti pasti dia memperlambat. Ya, alfa ini memperlambat. Ya. Jadi memperlambat ini, negatif ini. Memperlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu Anda putar, ini omega di Anda putar, ini putarnya kan begini. Nah, di titik singgung ini, kecepatan tangensialnya ke kanan. Ini kecepatan tangensial ini. Ke kanan kan, karena omeganya gini kan. Nah, kecepatan tangensial itu kan omega kali R. Gitu. Ini. Nah, sementara kecepatan pusat massanya ke kiri. Ya, sedangkan kecepatan tangensial ke kanan. Jadi berlawanan. Jadi kecepatan pusat massa ini nanti yang syarat kan yang kita hitung dengan hukum 2 Newton itu kan kecepatan pusat massa. Tapi karena berlawanan, maka syarat menggelinding adalah kecepatan pusat massa ini adalah min R kali omega ya. Nah, ini syaratnya. Jadi kalau Anda tanya kenapa min? Ya, karena kecepatan tangensial itu omega kali R. Dia ke kanan. Sementara pusat massa ke kiri. Jadi syarat menggelindingnya harus ini. Min R kali omega. Ini syarat menggelinding pada saat T. Nah, sekarang V pusat massa ini tentu maksudnya VT. Ya, jadi sebetulnya ini VT kan. V ini VT kan. Jadi V pusat massa ini VT. Jadi nanti kita harus cari VT. Di omega di sini omega T toh. Ya, jadi kita harus cari VT, jadi kita harus cari VT berapa, omega T berapa, gitu. Ya, setelah ketemu, baru kita pakai nanti syarat menggelinding. Perhatikan VT nggak diketahui, yang diketahui V0, 0. Omega T nggak diketahui, yang diketahui omega 0, omega. Nah, bagaimana rumusnya? Anda sudah tahu ya, saya tulis. VT itu rumusnya, saya terpaksa pakai VT, biasanya nggak pernah pakai T. Itu adalah V0 plus AT. Ya. Ini rumus kinematika translasi. Gerak lurus berubah beraturan. Ini gerak melingkar berubah beraturan. Analogi, kalau ini V, ini omega. Kalau ini V0, ini omega 0. Kalau ini percepatan linear, percepatan pusat massa, ini percepatan sudut. Nah, begini. Jadi saya akan pakai rumus ini. Tapi untuk rumus ini, Anda harus hitung alfa dengan hukum 2 Newton rotasi. Kalau Anda pakai rumus ini untuk menghitung kecepatan translasi pusat massa, maka Anda harus menghitung percepatan linear. Ya, percepatan pusat massa. Dan ini dihitung dengan hukum 2 Newton translasi. Ya. Oke. Kemudian ini nanti di sini yang berlaku gaya gesek kinetik. Nah, ini kita transfer mu kali mg. Anggaplah massa ini m. Ya, Anda sudah tahu ya. Kenapa mu mg? Karena di bidang vertikal ini kan ini ada mg di sini.
menekan lantai, lantai akan ada gaya normal. Dan koin ini ketika dia menggelinding tidak lompat-lompat, berarti gaya normal akan sama dengan gaya mg. Ya, sehingga gaya gesek kinetik mu kali n menjadi mu kali mg. Nah itu. Sekarang kita akan pakai hukum 2 Newton untuk ngitung A dan hukum 2 Newton untuk ngitung alpha. Ya. Oke, kita bagi dua aja. Ya. Ini hukum 2 Newton translasi. Hukum 2 Newton translasi. Ya, jadi ini A pusat massa, kita tulisnya A. Ini hukum 2 Newton rotasi. Alpha ya. Nah. Oke, jadi ini kalau translasi Anda sudah tahu ya, agak di sini ya. Nah. Sigma F sama dengan massa kali percepatan pusat massa. Ya, jadi kita akan mencari A dan alpha ya. Untuk mencari percepatan pusat massa tentu pakai hukum 2 Newton translasi, sigma F sama dengan M kali A pusat massa. Untuk rotasi tentu kita akan pakai sigma torsi pusat massa I pusat massa kali alpha. Oke, kita yang ini dulu. Nah, yang translasi dulu. Nah, perhatikan di gambar ini. Pertama kan yang ada itu V0 kan masih 0, yang ada adalah omega 0 ini. Ya, arahnya berlawanan arah jarum jam. Itu rotasi ini positif. Begitu dia tiba di titik ini, ya, tadi sudah kita jelaskan ini ada V tangensial ke kanan. Jadi V tangensial terjadi dulu, baru dia maju ke kiri. Jadi kita ambil arah ke kanan plus. Ya, arah ke kanan plus. Satu-satunya gaya yang mempengaruhi dia bergerak ke kiri itu hanyalah F. Gaya berat tidak ya, karena dia tegak lurus. Gaya normal juga tidak, karena dia tegak lurus. Jadi hanya satu F dan ke kiri min. Jadi min F sama dengan massa dari koin kali percepatan pusat massa A aja. Ya, kemudian dari sini kita dapatlah A ini. A sama dengan min F per M. Nah, kemudian seperti tadi, karena antara ini dan ini tuh masih slip, maka gaya gesek kinetik boleh kita pakai rumusnya, mu mg. Jadi kita masukkan di sini F itu min mu mg per M. Dicoret, maka kita dapatlah percepatannya itu min mu g. Oke, selesai ya. Sekarang untuk rotasi, sigma torsi terhadap pusat massa, I pusat massa kali alpha. Ya, untuk silinder. Untuk koin di sini dianggap silinder pejal ya. Seperti uang logam Anda itu ya. Uang logam Anda itu dianggap silinder pejal. Momen inersianya Anda sudah tahu setengah mr kuadrat. Kalau silinder berongga tipis ya, itu mr kuadrat. Nah, itu nanti di soal nomor kedua ya. Soal nomor 1 ini silinder pejal. Oke, di pusat massa sudah, sigma torsi. Nah, tentu yang menghasilkan torsi adalah gaya yang punya lengan terhadap pusat massa. Pusat massanya kan ini. Ini. Kalau Anda perhatikan gaya berat lewat pusat massa, tidak menghasilkan torsi. Gaya normal juga lewat pada pusat massa, ya, tidak menghasilkan torsi. Satu-satunya menghasilkan torsi itu F. Ya, ini. Ya, F. Dan putarannya menghasilkan alfa negatif. Kenapa? Karena dia searah jarum jam. Berlawanan dengan omega 0 yang kita tetapkan positif. Jadi ini min, makanya min F. Kali dengan momen dari poros tarik tegak lurus, R. Momen inersia setengah mr kuadrat. Kali alpha. Ya, R kuadrat, kuadratnya bisa hilang. Ya, jadi alfanya akan sama dengan min 2F per mr ya. Kemudian kita masukkan gaya geseknya karena kita masih tinjau pada saat slip. Ya, jadi pada saat slip masih berlaku gaya gesek ini mu mg. Ini mu mg per mr. M-nya bisa dicoret lagi, maka ketemulah alfanya sama dengan min 2 mu g per r. Oke, alfanya ketemu, A-nya ketemu. Maka sekarang kita tinggal menggunakan rumus ini tadi. Menghitung kecepatan linear di saat T. Saat dia sudah mulai berhenti slip. Ya, saat mulai menggelinding.
dengan rumus VT sama dengan V0 plus AT. Pada saat yang sama, kita hitung juga omega di sini. Ini omega T. Rumusnya adalah omega 0 plus alpha T. Ya. Jadi VT sama dengan V0 plus AT. Oke. Jadi VT sama dengan V0-nya 0 ya. Jadi mula-mula waktu diletakkan di sini, kecepatan translasi belum ada, 0. A-nya ini, min mu G. Min mu G T. Nah, yang tidak diketahui kan cuma T. Ya. VT nanti bisa kita hubungkan dengan omega. Di sini, omega sama dengan omega 0 tambah alpha T. Ya, omega T ini. Ya kan? Oke. Omega 0-nya, omega 0 itu omega. Ya, jadi omega 0 itu omega. Alpanya barusan ini. Min 2 tambah ya, ini tambah. Min 2 mu G per RT. Ini omega T-nya. Nah. Oke. Sekarang kita akan gunakan syarat menggelinding. Ini. VT sama dengan min R kali omega. Pada saat T, gitu, menggelinding. Gitu, mulai menggelinding, mulai ya. Menggelinding. Sehingga dipenuhi syarat menggelinding ya. Dipenuhi syarat menggelinding. Itu tadi ya. V pusat massa, VT sama dengan min R kali omega. Omega ini omega T maksudnya kan. Oke, kita lihat lagi VT-nya berapa? Min mu GT ya. Tadi sudah ketemu min mu GT. Min mu GT. Min R kali omega T-nya ini. Omega kurang aja langsung ya. Omega kurang 2 mu G per R. Kurang 2 mu G per R. Kali T. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang saya kalikan aja ini dulu, biar enak kan. Ini min R omega. Ini kalikan ini. Min kali min plus. R-nya bisa dicoret nih. Ya. Jadi hilang ini. Ya, min kali min plus 2 mu GT. 2 mu GT. Ini min mu GT. Nah. Oke, dari sini kita bisa hitung omega ya. Kita lihat, yang mau kita hitung itu kan T ya, karena T belum tahu. Ya, mu kan tahu, G juga tahu, R tahu, omega tahu nih. Omega ini kecepatan sudut awal, diketahui nih. Jadi ini tuh diketahui. Ya. Yang nggak tahu itu omega T, jadi jangan salah, ini omega T lain ya. Ini omega T, kalau omega itu omega 0. Oke, berarti ini tinggal kita pindahkan aja supaya ini pindah ke sini. Ini R omega. Ini pindah ke sana plus 2 plus 1, 3 mu GT. Nah, dari sini kita bisa dapat T kan. Jadi T-nya sama dengan omega R atau R omega dibagi 3 mu G. Nah, dapat ya. Sudah dapat T-nya. Nah, yang ingin dihitung kan VT. Yang ingin dihitung itu VT, yang ini nih. Ini yang mau dihitung nih. Ini kan yang ditanya. Ya. Jadi sekarang bintang ini kita masukkan ke bunga. Yang ini. Maka kita dapat VT sama dengan min R. Oh jangan dimasukkan ke situ. VT tadi mana? Sudah ketemu. Sebentar ya. Ah ini VT. Min mu GT. Dimasukkan ke sini ya. Kalau itu kan ada omega, jadi masukkan ke sini nih. VT sama dengan min mu GT. Nah ini. Nah ini yang kita dapatkan tadi dari persamaan VT V0 plus AT. Ini. Oke, tinggal dihitung aja. Ya, T-nya ini. Nah diganti dengan ini kan. Oke. Jadi akhirnya ketemulah VT itu sama dengan min mu G. Ini waktu untuk mulai menggelinding. Ya, kalau ditanya, kadang-kadang ditanya dulu ini pertanyaan A, berapa selang waktu diperlukan untuk menggelinding, untuk mulai menggelinding. Baru pertanyaan B biasanya, berapa kecepatan sesudah selesai slip atau mulai menggelinding. Nah ini.
Tapi di sini langsung pertanyaan VT kan. Min mu G kali R omega per 3 mu G. Nah, tinggal Anda coret aja mu G-nya. Ya, jadi min omega R per 3. Ya. Jadi VT-nya ini sama dengan min sepertiga R omega. Nah, ini jawabnya. Ya, itulah jawabnya. Ya, karena itu yang ditanyakan. Kalau ditanya berapa kecepatan rotasinya, ya tinggal dibagi R. Kalau Anda mau tahu omeganya, omega T-nya waktu menggelinding, tinggal dibagi R kan. Jadi sepertiga omega, tentu diambil positifnya. Ya, karena dia masih ke sana menggelindingnya. Jadi diambil positifnya. Sepertiga omega. Jadi kalau tadinya mula-mula waktu dia mula-mula slip itu kecepatan sudut awalnya omega, setelah dia menggelinding kecepatan sudutnya berkurang kan? Sepertiga W. Jadi kecepatan sudut berkurang, kecepatan translasi bertambah. Jadi begitu. Jadi kecepatan sudutnya itu dikurangi, karena mula-mula kan kecepatan translasi 0. Jadi kalau kecepatan translasi harus tumbuh, kecepatan rotasi akan berkurang. Sehingga tercapailah syarat menggelinding tadi, yaitu kecepatan translasi min R kali omega. Ya. Hati-hati kalau Anda pakai plus R omega, jawaban Anda akan salah. Bukan sepertiga, nanti Anda jawabnya R omega. Salah. Jadi hati-hati di sini. Kenapa ini min? Ini penting. Kenapa? Karena seperti kita udah bilang tadi kan, antara pusat massa dan translasi itu ada tangensial, ada hubungannya. Yang omega kali R rumusnya itu kecepatan tangensial. Ya. Nah, Anda lihat kecepatan tangensial ini kemana arahnya? Kalau kecepatan pusat massa jelas ke kiri. Jelas ke kiri karena dia begini kan. Ke kiri. Tapi kecepatan tangensial Anda lihat ini omega kan begini. Omega. Nah, waktu di titik ini omega R-nya itu ini. Ke kanan. Ya. Sementara V pusat massanya ke kiri. Jadi V pusat massa harus min R omega. Kalau plus R omega salah. Ya, mudah-mudahan Anda pahami dengan baik. Kita akan masuk lagi besok dengan hampir soal seperti ini. Cuman kita balik nanti. Yang ada fenolnya, ya, fenolnya ada, omeganya juga ada. Jadi pada saat awal dua-duanya ada. Kemudian bendanya kita ganti dari silinder pejal ke silinder berlongga. Masih soal Universitas Wisconsin di Amerika. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Mengikuti apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu Anda. Jika Anda merasa ada gunanya, silakan di-subscribe kalau belum subscribe. Supaya Anda bisa mengikuti terus video-video pembelajaran kami dalam bidang matematik, fisika, kimia, baik itu soal sekolah, baik itu soal UTBK atau testing masuk perguruan tinggi, baik SIMA UI, UM, UGM maupun SBMPTN, baik itu soal KSN, tingkat kota dan tingkat provinsi biasanya. Kemudian soal-soal dari luar negeri. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama dengan Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.